萧家、萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya. Karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Xiaoyan awalnya kaget saat mendengar suara Yao Lao. Wajahnya segera berubah tanpa sadar dan jantungnya juga tiba-tiba menjadi cepat. Dari kata-kata Yao Lao, dia berhasil membedakan sedikit kepanikan. Beberapa keringat dingin muncul di dahinya, pikiran dalam hatinya berputar dengan cepat. Saat itu bahkan ketika berhadapan dengan Dozong Yunsan, Yao Lao tidak tampak sedikit pun takut. Mengapa dia benar-benar menunjukkan emosi seperti itu di dalam hatinya sekarang? Dia tidak berani bertanya apa-apa lagi. Penguasa berat di tangannya dengan cepat disimpan di cincin penyimpanannya saat dia berbalik ke arah Muti dan bertanya, "Komandan Kepala Muti, bolehkah aku pergi sekarang?" "Tentu saja, aku sudah mengatakan bahwa selama kamu dapat mengalahkan Meng Li, kamu aku izinkan untuk masuk dan meninggalkan Zengui Pass ini." Muti tertawa terbahak-bahak. "Terima kasih banyak." Xiaoyan tertawa pelan, segera dia berjalan langsung menuju kota sambil diawasi oleh ratusan orang di sekitarnya. Ketika dia hendak memasuki terowongan yang gelap dan hitam, langkah kakinya tiba-tiba berhenti. Bisikan pribadi di sekitarnya segera menjadi sunyi ketika Xiaoyan menghentikan langkahnya. Banyak tatapan panas menatap sosok kurus pemuda itu. Mata beberapa wanita bahkan dipenuhi dengan pemujaan yang membuat orang tidak bisa berkata-kata. "Komandan Muti, aku akan membalas budi ini kepada klanmu di masa depan." Xiaoyan memiringkan kepalanya ke arah Muti yang sedikit terpana dan berkata dengan suara yang dalam. Muti kosong sesaat sebelum tersenyum. Seseorang benar-benar memiliki ketenangan pikiran ketika berbicara dengan orang yang cerdas. Selain itu, wakil komandan Meng Li, tatapan Xiaoyan beralih ke wajah merah cerah Meng Li yang didukung oleh Meng La. Tatapan Xiaoyan kemudian perlahan menyapu beberapa ratus orang di gerbang kota, sejenak sebelum dia tiba-tiba berbalik. Tubuhnya menghilang ke dalam kegelapan dengan tenang, bebas, dan mudah. Namun suaranya yang samar itu diam-diam dipancarkan. "Bantu aku memberitahu Yunsan, dalam 2 tahun atau paling lama 5 tahun, aku, Xiaoyan, akan kembali. Ketika saat itu tiba, katakan padanya untuk membasuh lehernya. Aku, Xiaoyan, secara pribadi akan mengambil nyawanya untuk mengakhiri dendam hari ini." Ketika semua orang di gerbang kota mendengar suara samar yang perlahan ditransmisikan, bahkan wajah Muti tanpa sadar berubah menjadi tanpa ekspresi. Meminta Dozong kuat untuk mencuci lehernya, pemuda ini kemungkinan adalah orang pertama yang memiliki kebanggaan dan kepercayaan diri seperti itu di dalam Kekaisaran Jama. Xiaoyan berjalan keluar dari gerbang kota barat Zengui Pass, menoleh dan melihat terakhir ke kota perbatasan Kekaisaran Jama ini. Begitu dia berjalan menjauh dari sini, dia akan benar-benar dapat berkeliaran dengan bebas di langit yang tinggi dan lautan yang luas. Dunia luar pasti akan lebih menarik daripada Kekaisaran ini. Sekitar setengah jam setelah Xiaoyan berjalan menghilang, udara hitam aneh dan tiba-tiba muncul di langit di atas Zengui Pass. Udara hitam berlama-lama di langit seolah-olah dirasuki oleh roh seperti hantu. Udara hitam bergerak bolak-balik di langit di atas Zengui Pass, tempat Xiaoyan bertarung sebelumnya. Tiba-tiba itu tersapu oleh angin saat menuju ke arah yang sama dengan Xiaoyan berjalan. Sepanjang jalan meninggalkan jejak hitam yang sebagian terlihat. "Guru, sebelumnya kamu..." Setelah diam-diam berjalan untuk waktu yang lama, Xiaoyan akhirnya tidak bisa menahan keraguan di dalam hatinya saat dia bertanya dengan lembut. 2 menit setelah Xiaoyan berbicara, desaan lembut terdengar. Yao Lao tertawa getir ketika dia bergumam. "Sungguh tidak terduga bahwa orang-orang ini hadir di dekat Kekaisaran Jama. Mereka jarang datang ke sini. Kenapa kali ini?" Yao Lao bergumam pada dirinya sendiri mengakibatkan Xiaoyan menjadi benar-benar bingung.
Dia segera bertanya dengan hati-hati, "Guru, siapa orang-orang yang kamu maksud sebagai orang-orang itu?" Setelah mendengar pertanyaan Xiaoyan, Yaolao terdiam. Xiaoyan terkejut ketika dia melihat perilaku Yaolao dan tidak melanjutkannya. Alisnya sedikit berkerut saat dia terus mengikuti arah peta. Berjalan di sepanjang jalan yang menuju ke wilayah sudut hitam, namun dia mulai merasa agak gelisah di hatinya. "Anak kecil, aku awalnya berencana untuk memberitahumu tentang hal-hal ini begitu kamu menjadi lebih kuat. Sekarang bagaimanapun jejakku secara tak terduga ditemukan oleh mereka. Rencana awalku juga hancur. Jika kamu ingin tahu tentang masalah ini, aku hanya bisa memberitahumu sekarang lebih awal dari yang aku perkirakan." Yaolao yang telah lama terdiam tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, "Namun aku harus memperingatkanmu sebelumnya bahwa faksi yang terlibat dalam masalah ini benar-benar terlalu kuat. Jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan sekte seperti Mystic Cloud. Bahkan aku merasa bahwa masalah ini sangat sulit. Apa kamu saat ini yakin ingin tahu?" Tangan Xiaoyan gemetar tanpa sadar dan tertegun. Langkah kakinya yang bergerak juga berhenti saat diam-diam berdiri di tempat yang sama. Dia memiliki firasat bahwa masalah yang akan segera disebutkan Yaolao kemungkinan akan menyebabkan hari-hari tenang dan damai yang dia alami di masa lalu menghilang seketika. Mengikuti keheningan Xiaoyan, Yaolao juga berhenti berbicara. Namun Xiaoyan samar-samar merasakan kekecewaan yang dipancarkan dari cincin di jarinya. Setelah diam selama hampir 5-6 menit, Xiaoyan tiba-tiba menghembuskan nafas panjang. Dia mengangkat kepalanya dan dia menatap melewati celah di antara dedaunan pohon dan menatap langit biru yang dalam. Jarinya menggosok cincin berwarna hitam saat dia berkata, "Katakan padaku, Guru, meskipun aku tidak tahu seberapa kuat faksi yang terlibat dalam masalah ini, aku hanya ingin mengatakan satu hal. Aku adalah muridmu. Semua kemampuanku ini diberikan olehmu." Bagus, bagus. Mataku ini, Yao Chen, belum dibutakan untuk kedua kalinya. Setelah suara Xiaoyan jatuh, Yaolao pun terdiam. Beberapa saat kemudian dia berulang kali mengucapkan kata baik 2 kali. Sebuah suara yang bergetar intens terdengar di dalam hatinya. Saat suasana hatinya gelisah, dia telah mengucapkan nama yang pernah mengguncang seluruh benua Doqi di depan Xiaoyan untuk pertama kalinya. Kata-kata Xiaoyan tenang dan tidak bersemangat. Kata-kata yang sama yang datang dari hatinya telah menyebabkan Yaolao yang biasanya tenang dan acuh tak acuh menjadi sangat emosional, sehingga air matanya pun jatuh. Dia telah mengalami pengkhianatan oleh orang yang paling dia percayai. "Yao Chen, apakah ini dulunya nama guru?" Xiaoyan mengulangi nama asing itu di dalam pikirannya, namun fokusnya terhenti pada kalimat lain. Belum buta untuk kedua kalinya. Dengan kata lain, dia buta sekali. Sepertinya masa lalu guru cukup kasar. "Anak kecil, aku telah memberitahumu di masa lalu bahwa benua Doqi sangat besar. Di dalamnya orang-orang kuat sebanyak awan, bahkan orang yang dianggap terkuat di dalam kekaisaran Jiama, Yunsan, tidak punya pilihan selain melepaskan diri dari keangkuhannya ketika dia memasuki benua. Ini karena ada banyak orang di dalamnya yang berkali-kali lebih kuat darinya." Nada lambat Yaolao mengandung beberapa kesedihan. Karena area yang sangat luas ini ada banyak faksi aneh yang telah terbentuk. Di antara mereka ada faksi misterius bernama Hall of Souls. Meskipun faksi ini hampir mencakup setengah dari benua, mereka jarang muncul di negara-negara yang jauh dari pusat benua seperti Kekaisaran Jiama. Tidak banyak orang di benua ini yang mengetahui keberadaan mereka. Aula Jiwa. Xiaoyan mengumumkan nama ini sebelum dia berbicara. "Sebelumnya, guru pasti merasakan jejak mereka di Zengui Pass, bukan?" Yaolao tersenyum pahit dan mengangguk sambil berkata, "Hall of Souls ini sangat kuat dan misterius. Selain itu, metode yang mereka gunakan dalam operasi mereka sangat aneh. Bahkan aku tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang mereka. Namun, mereka biasanya tidak menyerang orang biasa. Target mereka adalah roh hidup yang tubuhnya telah mati, tetapi rohnya luar biasa kuat. Sebagai seorang alkemis, kamu juga harus tahu bahwa ketika kekuatan roh telah mencapai batas tertentu, roh itu akan tetap bisa bertahan meskipun tubuhnya dihancurkan untuk mencari kesempatan dihidupkan kembali. Untuk jenis roh ini kami menyebutnya roh hidup." "Itu seperti apa yang guru lakukan, kan?" ujar Xiaoyan bertanya. Yaolao memberikan tanggapan positif, suaranya segera dan tiba-tiba memiliki beberapa kemarahan dan kesuraman tambahan di dalamnya. Mereka seperti pemulung roh benua ini.
Setiap roh kuat yang telah meninggalkan tubuh mereka akan dirasakan oleh mereka. Setelah itu mereka akan mengirim seseorang untuk menyelesaikannya secara misterius. Aku tidak tahu mengapa mereka berspesialisasi dalam menyerang tubuh spiritual, tetapi mereka tampaknya memiliki beberapa taktik penahanan khusus terhadap roh. Saat itu, tidak lama setelah tubuh fisikku hancur, aku dikepung dan diserang oleh mereka. Meskipun aku akhirnya berhasil membunuh jalan keluarku, aku juga terluka parah karenanya. Untungnya bagaimanapun aku beruntung mendapatkan cincin roh jiwa hangat yang sangat langka ketika membantu orang lain memperbaiki pil obat saat itu. Pada akhirnya aku meminta seseorang untuk membantu membuat cincin berwarna hitam di jarimu. Karena inilah aku berhasil lolos dari pembunuhan mereka. Akhirnya cincin itu berputar-putar dan mendarat di tangan ibumu sebelum akhirnya diberikan kepadamu. Xiaoyan menghirup udara sejuk dalam-dalam. Bahkan dengan kekuatan Yao Lao dia dikejar sampai harus melarikan diri ke segala arah. Seberapa kuat Hall of Souls yang misterius itu? Alasan kenapa aku ingin cepat bangkit sebenarnya karena aku takut kepada mereka. Selain itu aku juga memiliki beberapa masalah dan dendam yang harus sepenuhnya aku selesaikan. Xiaoyan diam-diam menganggukkan kepalanya. Anak kecil, kamu tidak perlu memikirkan bagaimana untuk membantuku. Kamu saat ini terlalu lemah. Aku optimis tentang potensimu. Selama kamu diberi waktu yang cukup, kamu pasti akan menjadi orang kuat sejati di puncak. Hanya saja kamu harus menjadi lebih kuat sekarang. Kalau tidak, begitu orang-orang itu datang mencari, aku khawatir bahkan hidupmu akan dalam bahaya. Yao Lao perlahan berkata. Wajah Xiaoyan berangsur-angsur menjadi serius. Dia mengepakkan tinjunya dan menjawab dengan suara yang dalam. Guru, aku akan segera mendapatkan Fallen Heart Flame sesegera mungkin. Setelah itu, aku akan membantumu memperbaiki tubuh sehingga kamu tidak lagi terancam oleh Hall of Souls. Aku hanya bisa mengandalkanmu. Yao Lao menghela nafas dan segera menyuarakan pikirannya. Beruntung aku telah mundur ke ring dengan sangat cepat sebelumnya. Kalau tidak, aku khawatir mereka akan mengunci posisi kita. Namun, sekarang setelah mereka merasakan sesuatu, aku pikir tempat ini secara bertahap memiliki peningkatan anggota dari Hall of Souls. Karena itu mungkin ada banyak masalah di masa depan di mana kamu harus mengandalkan diri sendiri. Kalau tidak, begitu aku muncul sekali dan mereka mengunciku, hidup kita berdua akan dalam bahaya. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan berat, hatinya yang santai setelah meninggalkan kekaisaran Chiama sebelumnya tiba-tiba menjadi kencang. Meskipun saat ini tidak ada ancaman dari sekte mistik laut, makhluk besar yang bahkan lebih menakutkan telah muncul. Tanpa kekuatan, seseorang akan menjadi tidak berdaya dan tidak dapat melakukan apa-apa. Xiaoyan menghela nafas dan sambil mengepalkan tinjunya, pada saat ini dia sekali lagi merasakan ketidakberdayaan dan kerinduan yang sama akan kekuatan. Seperti yang dialami ketika menghadapi Nalan Yanran di aula rumah klan Xiao 3 tahun yang lalu. Kekuatan, aku butuh kekuatan. Xiaoyan meraung keras di dalam hatinya di bawah tekanan Hall of Souls yang misterius. Xiaoyan mengatakan pada dirinya sendiri bahwa kebutuhannya yang paling mendesak saat ini adalah kekuatan. Karena seperti ini, ayo langsung terbang ke Akademi Jianan. Kita tidak bisa terus berhenti sebentar di sepanjang jalan. Dia mengepakkan sayap dan tubuhnya naik ke udara berubah menjadi sinar cahaya dan menghilang ke ufuk barat. Setelah hilangnya Xiaoyan, wilayah itu sekali lagi menjadi sunyi. Sekitar 2 hingga 3 jam kemudian, gumpalan kabut berwarna hitam tiba-tiba terbang dari langit yang jauh. Akhirnya itu berlama-lama di wilayah tempat Xiaoyan berhenti. Suara rendah dan mergukan terpancar dari kabut hitam. Ia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya terbang ke arah yang dituju oleh Xiaoyan. Akademi Jianan adalah akademi kuno yang berada di tengah benua. Dalam ribuan tahun terakhir, orang-orang terkuat yang keluar dari sini adalah semua orang yang sangat terkenal di benua itu, dan hanya nama mereka yang bisa mengguncang seluruh wilayah. Hal yang paling menakutkan dari sebuah akademi bukanlah seberapa besar kekuatan para gurunya, tetapi puluhan ribu orang kuat yang telah keluar dari akademi ini. Jika akademi Jianan dalam bahaya dihancurkan suatu hari nanti, yang harus dilakukan akademi adalah mengumpulkan semua orang kuat yang telah lulus dari akademi. Akan sulit untuk membayangkan betapa menakutkannya kekuatan ini. Meskipun jumlah akademi yang berada di benua itu sulit dihitung, reputasi Akademi Jianan adalah sesuatu yang belum pernah dilampaui bahkan sekarang. Dari sini orang bisa melihat betapa kokohnya warisan akademi ini. Di benua itu tak terhitung banyaknya orang tanpa memandang ras akan bangga bisa memasuki akademi kuno ini. Sayangnya persyaratan yang sangat keras yang dimiliki akademi ketika merekrut siswa baru
menyebabkan banyak orang mengeluhkan ketidakmampuan mereka. Di puncak gunung di belakang akademi, di mana pepohonan rimbun, seorang wanita muda mengenakan gaun hijau pucat berdiri dengan cantik. Ada ikat pinggang ungu yang diikatkan di pinggangnya yang kecil dan cantik, membentuk pinggang hingga sangat memikat. Dia menghadap kabut putih yang luas di belakang puncak gunung, rambut hitamnya yang panjang dan lembut bergerak di sepanjang bahunya. Wanita muda itu berdiri dengan tangan dirapatkan, sosoknya yang tinggi seperti teratai hijau yang mekar di dunia fana dengan latar belakang kabut putih samar yang perlahan mengelilinginya. Wanita seperti ini tampak begitu luar biasa sehingga menyebabkan orang akan menjadi kesurupan. Lonceng yang jernih dan halus tiba-tiba terdengar di puncak gunung yang tenang ini. Jika seseorang mengamati dengan cermat, mereka akan menyadari bahwa ada dua lonceng kecil berwarna hijau tergantung di pinggang putih wanita muda berpakaian hijau itu. Setelah denting lonceng, bayangan tiba-tiba muncul di tempat tertentu di belakang wanita muda itu. Segera sosok tua muncul, pria tua itu membungkuk hormat ke arah wanita muda itu dan tersenyum ketika dia berkata, "Nona muda, Ling tua, kamu akhirnya kembali." Wanita muda itu perlahan berbalik, wajah halusnya yang elegan dan indah tiba-tiba tersenyum. Segera bunga-bunga itu memucat, semua warna di dalam hutan telah mengering dan sepenuhnya berkumpul di tubuhnya. "Aku tidak punya pilihan, karena Nona muda telah memberi aku tugas. Bukankah aku akan disalahkan oleh Nona muda sampai aku mati jika aku yang kembali tanpa menyelesaikan tugas?" Pria tua itu mengangkat kepalanya dan tersenyum ketika dia menjawab. Wajah lelaki tua itu secara mengejutkan adalah Ling Ying yang telah mengambil tindakan untuk membantu Xiaoyan melarikan diri dari sekte Misty Cloud. Wanita muda itu tersenyum dengan mulut tertutup. Dalam benaknya, dia mengingat pria muda yang telah membuatnya sangat khawatir. Suaranya yang jernih dan dingin perlahan menjadi jauh lebih lembut. Dia melirik Ling Ying dan cahaya merah malu yang akan menyebabkan seluruh Akademi Jianan menjadi gila segera muncul di wajahnya. Dia berkata dengan lembut, "Ling tua, bagaimana kabarnya? Nona muda sedang berbicara tentang Tuan Muda Xiaoyan, kan?" Ujar Ling Ying menjawab. Ketika dia melihat kemerahan cerah di wajah wanita muda itu menjadi semakin pekat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. Tampaknya hanya anak kecil bernama Xiaoyan yang memiliki berkah dan pesona untuk menyebabkan temperamen nona muda yang biasanya acuh tak acuh berubah menjadi gadis biasa. "Sebelum aku pergi, Tuan Muda Xiaoyan tidak memiliki masalah. Perjanjian 3 tahun antara dia dan Nalan Yanran berakhir dengan kemenangannya seperti yang diharapkan. Hanya saja, Ling Ying ragu-ragu sejenak, tapi dia masih menceritakan semua kejadian yang terjadi ketika Xiaoyan pergi ke sekte Misty Cloud untuk perjanjian 3 tahun dengan sangat detail. Di antara mereka tentu saja termasuk tindakan Yun San dan perlarian jiwa yang menggetarkan yang dialami oleh Xiaoyan. Tapi untungnya taktik Tuan Muda Xiaoyan jauh melebihi harapanku. Meskipun penampilan Yun San menghancurkan rencananya, Ratu Medusa miliknya yang merupakan tangan terakhirnya juga mengguncang Yun San sehingga dia tidak berani menyerang. Akhirnya kami meninggalkan sekte Misty Cloud dalam keadaan utuh." Ling Ying dengan cepat menambahkan, "Ratu Medusa, Xiaoyan Keke cukup bagus. Dia sebenarnya bahkan mampu mengumpulkan orang-orang kuat seperti ini." Yun San, Dozong yang kuat, jari-jarinya halus menyibakkan rambut hitamnya ditarik ke bawah di depan dahinya. Kejutan melintas di mata wanita muda itu, segera dia tertawa samar ketika dia dengan lembut berkata, "Sekte Misty Cloud tetap menempel dan menyegel dirinya sendiri, hanya menempel di dalam kekaisaran Jiama. Sejak Yun Po Tiansar itu, tidak ada lagi orang yang mengejutkan atau luar biasa yang datang dari sana. Jika ini terus berlanjut, hanya masalah waktu sebelum akan diganti." "Apakah Xiaoyan Keke baik-baik saja?" Mata cerah wanita muda itu terangkat dengan lembut saat dia bertanya sekali lagi. Ketika dia mengatakan nama itu, wajah putihnya yang indah memiliki kemerahan yang memikat tetapi malu. "Iya," Ling Ying tersenyum dan mengangguk. Dia mengangkat kepalanya dan mengatakan sesuatu yang tampaknya memiliki makna yang lebih dalam. "Di masa lalu, aku yang lama tidak benar-benar mengerti mengapa Nona muda melindunginya dengan cara ini. Namun setelah bekerja sama dengannya kali ini, aku mengerti sebagian. Pandangan ke depan Nona muda cukup bagus. Aku pikir jika anak kecil itu diberi waktu yang cukup, aku khawatir bahkan kepala klan tidak akan berani menyangkalnya dengan mudah." Ketika dia mendengar pujian Ling Ying, lengkungan yang sulit dilihat terangkat di wajah wanita muda itu. Dia tahu berapa banyak pujian yang dia dengar, namun setiap kali dia mendengar seseorang memuji Xiaoyan, hatinya tanpa sadar melompat seperti gadis kecil.
Namun kamu juga harus tahu bahwa ini adalah prasyarat bahwa dia diberi waktu yang cukup. Klien kita tersebar di seluruh benua. Mereka telah melihat cukup banyak orang yang sangat berbakat dan luar biasa. Sayangnya orang-orang yang akhirnya dapat dengan benar-benar melangkah menuju puncak sangat sedikit yang dapat dihitung dengan mudah. Karena itu orang-orang di klien hanya melihat saat ini dan tidak mau repot dengan nilai potensi. Ini karena hal-hal seperti itu cepat berlalu dan siapa yang tahu bagaimana jadinya nanti. Iya, Ling Ying mengangguk sedikit. Apa yang dikatakan memang benar, dunia ini tidak pernah kekurangan orang jenius. Oleh karena itu, Xiaoyan Gege saat ini masih memiliki jalan yang panjang untuk dilalui. Wanita muda itu sedikit pendiam, dia segera tersenyum manis ketika dia dengan lembut berkata, "Namun tidak peduli berapa lama, aku juga bersedia menunggu sampai dia menjadi orang yang benar-benar kuat di puncak." Ling tua, pada level berapa kekuatan Gege Xiaoyan saat ini? Wanita muda itu tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ketika aku pergi, kekuatan Tuan Muda Xiaoyan berada di sekitar bintang 1 Dadoushi. Ling Ying tersenyum saat dia menjawab. Dadoushi bintang 1 ya? Mata cerah wanita muda itu ditekuk dan menjadi bentuk bulan sabit yang dangkal saat dia tersenyum dan berkata, dalam waktu 2 tahun dia menjadi Dadoushi dari Doushi biasa. Memajukan 1 kelas setiap tahun, kecepatan ini hampir bisa diperingkatkan di antara 5 besar di Akademi Jianan. Sepertinya pelatihan yang dilakukan oleh Xiaoyan Gege selama 2 tahun terakhir ini cukup sulit. Bagaimana seorang akan tumbuh jika tidak diasah? Tuan Muda Xiaoyan seperti batu giok yang bagus yang belum dipoles. Saat itu Nalan Yanran lah yang memoles kemalasan sepotong batu giok ini. Anak kecil itu layak untuk evaluasi ini. Tidak ada perasaan pribadiku yang tercampur di dalamnya. Ling Ying tersenyum sebelum segera berkata, aku pikir mungkin dalam waktu 1 atau 2 bulan, Tuan Muda Xiaoyan akan tiba di Akademi Jianan. Ketika saat itu tiba, rasa sakit nona muda karena kerinduan akan berkurang. Sudah lebih dari 2 tahun, akhirnya mereka bisa bertemu kembali. Ling tua, untuk periode waktu ini, pertama-tama kamu harus menemukan tempat untuk beristirahat di luar Akademi Jianan. Kamu tidak perlu menyelinap ke akademi jika tidak ada hal yang mendesak. Kalau tidak, jika orang-orang tua itu mengetahuinya, aku khawatir kita akan mendapat banyak masalah lagi. Orang-orang gila tua itu mungkin memberikan wajah klien kita, tetapi mereka masih sangat tegas dalam beberapa aturan. Mengenai aturan akademi, hanya ada beberapa orang di benua ini yang dapat dihitung menyebabkan mereka menyerah. Baiklah, jika ada apa-apa, nona muda hanya perlu meniup pipa itu dan aku akan segera bergegas. Ling Ying tersenyum dan mengangguk, memutar tubuhnya, berubah menjadi bayangan sekali lagi dan bergabung dengan bayangan pohon besar. Akhirnya dia secara bertahap menghilang. Wanita muda itu perlahan berjalan menuruni gunung, sosok yang samar dan berwarna hijau membentuk siluet memikat di bawah sinar matahari. Sun Ermei, sungguh suatu kebetulan. Kamu juga baru saja turun dari pelatihanmu di pegunungan. Saat wanita muda itu berjalan dengan tenang, sebuah suara hangat tiba-tiba terdengar dari sisinya.